Kita bertemu kembali pada hari ini hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Bersamaan pada hari ini juga kita memasuki minggu kedua Adventus atau penantian. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita segera memulai acara ibadah persekutuan remaja kita. Kita menyanyikan dalam sikap doa dengan sungguh-sungguh, Bapa Engkau sungguh baik. Semuanya dalam sikap doa. Bapa Engkau sungguh baik. Mari adik-adik kita berdoa. Besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami, di sepanjang kehidupan anak-anak yang percaya kepadamu. Bapa yang baik, pada hari ini anak-anakmu remaja Jemaat GKI Efrata Osi akan beribadah. Kami mohon Bapa mau menjaga, memberikan kebaikan sehingga pikiran kami fokus hanya kepadamu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada menjelang Natal, kita beberapa minggu sebelum Natal, kita memperingati atau merayakan atau mengenang Adventus, yaitu masa penantian. Pada hari ini, minggu kedua ya, kita memasuki minggu kedua. Kita diajak untuk menanti dan selalu setia kepada Tuhan. Lagu yang akan kita nyanyikan mengajak kita untuk selalu setia. Setia, setialah. Kita menyanyi dengan semangat. Balasan kita kepada kesetiaan Tuhan, kita balik setia kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita membaca bagian dari firman Tuhan. Adik-adik bisa membuka kitab suci Alkitab
Bacaan kita pada hari ini adalah dari kitab 1 Tesalonika, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, surat Paulus yang pertama. 1 Tesalonika pasal 5, tapi nanti kita mendahulunya dengan beberapa ayat dari pasal 4. Pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita minta terang Roh Kudus. Tuhan, kami mohon Engkau mau memberkati kami. Roh Kudus, firman-Mu ini tidak dapat kami pahami jika tidak mendapat tuntunan daripada-Mu. Pemahaman yang benar itu yang kami perlukan agar kami dapat memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Roh Kudus yang baik. Terima kasih. Amin. Adik-adik, mari kita membaca bagian firman Tuhan. Adik-adik sudah membuka bagian firman Tuhan, boleh di HP, boleh di Alkitab buku. Judulnya berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Adik-adik, kakak baca lalu kita penjelasannya. Bagian kitab suci ini adalah mengenai akhir zaman. Adik-adik, beberapa kali di dalam Alkitab itu ada beberapa bagian yang menceritakan tentang akhir zaman, mulai dari kitab Daniel dan kitab-kitab Injil yang isinya adalah kisah-kisah Tuhan Yesus menceritakan tentang akhir zaman, dan bahkan sampai kepada Wahyu ya adik-adik. Nah, bagian ini juga berkisah tentang hal itu, bahwa suatu saat Tuhan Yesus akan datang. Ayat 16 pada pasal 4 mengatakan, coba adik-adik buka pada sebelumnya ya, pasal 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, ada satu tanda nanti ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala itu seperti trompet ya. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi adik-adik, pada suatu masa yang tidak diketahui, cuma Allah sendiri yang tahu, akan ada tanda, dan pada saat itu akan ditiup trompet atau sangkakala. Pada waktu itu Tuhan akan turun ya adik-adik, dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Lalu mereka bangkit ya. Setelah itu kita juga yang hidup, kalau misalnya kejadian itu pada masa sekarang, kita yang hidup sekarang ini juga akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi nanti Tuhan akan turun, lalu yang mati bangkit, dan kita juga diangkat yang hidup. Adik-adik, itu pasti terjadi, tapi kapan tahunnya kita tidak tahu. Lalu pada saat ini bacaan kita mengatakan bahwa kejadian itu pada pasal 5 itu kejadiannya seperti kedatangan pencuri. Maksudnya bukan Tuhan Yesus datang itu Tuhan Yesus pencuri, bukan. Tetapi
Kejadiannya seperti kejadian datangnya pencuri. Pencuri itu kalau dia datang hampir tidak pernah ketahuan, kecuali dia sudah kasih tahu terlebih dahulu. Tapi tidak ada pencuri yang kasih tahu ya adik-adik. Nah, kejadian datangnya pencuri itu seperti kejadian yang akan terjadi pada saat Tuhan datang. Masa sekarang kita kan disebut masa Advent. Selain kita seakan-akan menunggu Natal, sebenarnya ini juga mengajak kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan untuk menantikan, menunggu kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan, kalau yang dulu Tuhan datang sebagai seorang bayi, kalau suatu saat nanti Tuhan datang sebagai Raja besar yang akan datang untuk menghakimi semua orang, adik-adik. Itu kejadiannya seperti pencuri ya, atau kejadiannya seperti orang-orang bilang, dunia ini aman-aman saja, semua enak-enak saja. Tapi tiba-tiba nanti kayak macam ibu hamil toh. Ibu hamil dia biasa-biasa, tapi tiba-tiba langsung dia mulai rasa sakit, langsung tiba-tiba mau melahirkan. Itu juga kejadiannya seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang luput pada masa itu ya. Semua orang akan masuk pada masa, kalau kita hidup pada masa itu, tidak ada orang terluput. Semua pasti akan melihat, mengalami peristiwa yang betul-betul besar pada masa itu. Ayat 4 berkata, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Adik-adik, biasanya pencuri itu kan datang pada malam hari. Memang kadang dia datang pada siang hari, tapi biasanya pada malam hari. Pada malam hari itu biasanya orang tertidur. Nah, ini diumpamakan ke kita. Bukan berarti kita disuruh tidak tidur pada malam hari, tetapi kita diajak seakan-akan kita hidup pada siang hari. Kalau orang siang hari biasanya dia orang yang melakukan aktivitas, artinya dia selalu waspada. Waspada ketika tiba-tiba kejadian itu terjadi, dia sudah waspada, dia sadar dalam keadaan sadar. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Artinya kita ini adalah orang-orang yang seharusnya waspada, terjaga, siap-siap, sadar pada waktu hal itu terjadi. Nah, kapan terjadi kita tidak tahu. Berarti kita disuruh untuk selalu siap-siap. Apa yang disebut dengan berjaga-jaga, adik-adik? Berjaga-jaga itu seperti prajurit yang sedang jaga. Terjaga itu artinya terbangun ya adik-adik. Kalau tidur itu begini, kalau terjaga itu mata tak buka. Jadi kok siap seperti prajurit, dia tidak tidur waktu dia menjaga malam. Adik-adik seperti itu ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ini pengertiannya bukan tentang tidur jasmani ya adik-adik, tapi tidur rohani. Jadi jangan tertidur. Dalam kehidupan kita ini kita tidak boleh tertidur. Artinya kita lalai dalam kehidupan kita. Lalu kita membiarkan diri kita hanya dalam kesenangan duniawi, dan kita akhirnya seperti 5 gadis yang bodoh itu. Akhirnya ketika Tuhan datang, mempelai datang, ya sudah terlambat. Kita disuruh untuk tetap berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Malam di sini menceritakan tentang orang-orang yang tertidur, tidak berjaga-jaga, dan orang-orang yang pesta pora, adik-adik, mabuk-mabukan. Sedangkan siang melambangkan orang-orang yang beraktivitas, bekerja, berjaga-jaga, sehingga ketika kejadian itu tiba mereka sudah siap sedia. Macam orang yang adik-adik tahu kalau perang, kenapa prajurit dong harus berjaga-jaga? Supaya kalau perang itu musuh dia datang dari bawah, itu penjaga dia sudah tahu. Kalau tidak, kalau dia tidur juga ya sudah, semua dapat tembak mati. Jadi harus berjaga-jaga ya. Tetapi kita yang adalah orang-orang asing, baiklah kita sadar dan berbaju zirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan
keselamatan. Adik-adik, ini diumpamakan seperti prajurit. Lalu kalau kita disuruh tidak usah tidur secara rohani, apa yang akan kita lakukan? Di sini disebutkan bahwa anak-anak siang itu dia sadar. Kedua, dia harus berbaju zirah. Adik-adik, berbaju zirah itu yang adik-adik tahu, kalau perang-perang zaman dulu tuh dia baju zirah itu yang baju yang ada dari besi-besi. Jadi kalau besi atau pakaian yang tidak bisa tembus. Kalau sekarang itu ada tuh polisi, tentara, mereka punya pakaian khusus yang tidak bisa tembus ke bagian-bagian vital di tubuh mereka. Jadi kalau pedang tusuk juga bisa, atau panah tusuk ditembakkan, mereka bisa lolos. Itu disebut baju zirah. Baju zirahnya di sini dalam apa? Dalam arti iman dan kasih. Adik-adik tetap beriman dan tetap melakukan kasih selama kita masih siang. Iya ya adik-adik ya. Jadi kalau kita anak-anak siang, kita harus tetap beriman pertama. Dan baju zirah itu juga menyatakan kepada kita untuk melakukan kasih. Kedua, berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong itu helm ya adik-adik ya. Yang helm kalau ditembak juga, maksudnya tembak panah juga tidak tembus ya adik-adik. Itu tuh untuk perlindungan. Jadi dia diminta kepada kita untuk tetap berharap. Berharap pada apa? Pada keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan sampai kehilangan pengharapan terhadap itu. Guncangan duniawi ini terlalu banyak dan akhirnya orang-orang bisa meninggalkan Tuhan karena mereka pikir sama saja melakukan dosa atau tidak, semua mati dan semua hilang, tidak ada bekas. Tapi ternyata apa? Kita tahu bahwa setelah kita mati itu akan ada surga dan neraka. Jadi kita harus punya pengharapan tentang keselamatan. Jangan sampai hilang pengharapan kita terhadap keselamatan itu. Ayat 9 ini penting untuk kita ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Adik-adik, orang-orang yang percaya sudah ditetapkan untuk tidak kena murka. Karena pada masa itu terjadi, pada masa Tuhan Yesus datang, itu akan ada penghakiman untuk semua orang. Pada orang yang berbuat jahat, mereka akan ditimpa murka. Orang-orang percaya, yang percaya kepada Kristus dan yang selalu mengikuti, selalu hidup di dalam kasih. Ada kan orang yang mengaku-mengaku percaya tapi tetap dia melakukan kejahatan ya adik-adik. Ini artinya orang yang percaya tetapi hidupnya berbuah kasih, itu mereka yang akan tidak ditimpa murka. Murka itu tuh adik-adik seperti cawan gelas, baru di dalamnya tuh ada racun, baru disiram ke orang. Itu murka ya. Lalu orang itu dia menderita. Tetapi kita bukan dapat murka, tetapi kita mendapat keselamatan. Keselamatan melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita. Ayat 10, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 10 ini menyatakan bukan berjaga-jaga yang seperti tadi, tapi entah kita sudah mati atau kita masih hidup, pada saat Tuhan Yesus itu datang, kita akan hidup bersama-sama Dia. Nah, itulah pentingnya adik-adik, bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus selalu hidup dalam siang. Kita harus sadar supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita sudah siap. Ayat 11 mengatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Pesan ini perlu disampaikan. Kita perlu mengasihi orang, membangun orang lain agar mereka juga siap sedia. Ayat 18 pada pasal 4 mengatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini adalah penghiburan untuk orang-orang yang
sudah kehilangan anggota keluarganya, orang-orang yang mereka kasihi. Bahwa di dalam Tuhan ada selalu pengharapan. Kita perlu membangun orang lain. Kesimpulannya adik-adik begini, bahwa kejadian itu akan terjadi, pasti terjadi. Kejadian Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus akan datang, lalu Ia akan datang untuk menghakimi semua orang. Nanti orang-orang yang jahat mendapat murka, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan hidupnya berbuah, mereka akan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu adik-adik tetap diharap untuk tetap berjaga-jaga, adik-adik memelihara iman, melakukan kasih, dan jangan sampai kehilangan pengharapan pada keselamatan. Demikian penjelasan firman Tuhan sekaligus pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Adik-adik menyiapkan persembahan. Kita menyanyi Berilah yang Baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Kau yang terbaik, apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik, apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tentang hari yang pasti akan terjadi walaupun kami tidak bisa tahu kapan itu terjadi. Tuhan Yesus, dalam masa-masa menantikan seperti ini, ajarkan kami untuk selalu beriman, melakukan kasih, dan tidak kehilangan pengharapan. Kami seperti anak-anak yang hidup dalam siang hari, tetap berjaga-jaga, tetap sadar, tidak tertidur, dan tidak bermabuk-mabukan. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan memberkati agar persembahan ini mendukung pelayanan dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua. Tuhan juga mau menolong kami semuanya dalam aktivitas kami sehari-hari yang masih sekolah dalam keadaan pandemi. Tuhan menolong kami. Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan. Tuhan jauhkan segala sakit penyakit. Tuhan jauhkan hal-hal yang akhir-akhir ini terjadi pada banyak orang agar tidak menimpa keluarga kami. Tuhan memberkati pada masa-masa Advent ini. Ajarkan kami untuk lebih tenang, bisa merefleksikan tentang kedatangan Tuhan dan tidak hura-hura sambil menunggu hari Natal yang penuh bahagia. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kakak pengasuh, berkati kami, berikan kesehatan, kebaikan selalu. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah persekutuan remaja kita pada hari ini, kita menyanyi Tuhan Yesus Setia. Setelah itu kita berdoa ya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air
Tuhan, terima kasih atas kesetiaan-Mu. Terus jaga dan lindungi kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan. Kami tutup ibadah kami ini dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai jumpa pada pekan-pekan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.